Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau bahas tentang kripto lagi nih. Nah, buat kamu para penggemar kripto, kemungkinan besar kamu tuh pernah dengar nama Binance, yang saat ini dianggap sebagai bursa kripto terbesar yang dipakai sama puluhan juta users di seluruh dunia. Wah, banyak banget ya orang-orang di seluruh dunia yang pakai Binance. Tapi kenapa sih mereka tuh jual beli Bitcoin, Ethereum, dan juga aset-aset kripto mereka tuh di Binance? Kenapa mereka nggak pakai exchange lokal di negaranya masing-masing aja? Emangnya aman ya kalau kita tuh bikin akun di Binance? Itu kan perusahaan luar negeri. Nah, di video kali ini aku mau coba nih ngupas tentang Binance. Mulai dari latar belakang perusahaannya, dan sebesar apaan sih Binance sekarang? Sejauh mana tingkat keamanan dari Binance? Terus apa aja sih fitur atau keunggulan yang nggak bisa kamu dapetin di exchange lokal, tapi bisa kamu nikmatin di exchange dengan skala global kayak Binance? Dan terakhir, aku juga bakal jelasin nih, gimana sih caranya supaya kamu bisa top up dana kamu ke Binance dengan mata uang rupiah. Dan gimana caranya buat narik atau withdraw uang kamu tuh balik lagi ke rekening bank di Indonesia. Buat kamu yang kepikiran buat bikin akun di Binance, pastiin kamu tonton video ini sampai selesai ya. Oke, pertama aku mau ceritain dulu nih tentang Binance secara umum. Jadi Binance itu adalah perusahaan exchange kripto atau tempat jual beli aset kripto yang baru berdiri di tahun 2017. Belum sampai 1 tahun nih, Binance tuh berhasil jadi exchange kripto yang diminatin sama para trader dari seluruh dunia. Dan officially jadi exchange kripto terbesar sejak Januari tahun 2018 sampai dengan video ini dibikin. Sosok yang ngedirin perusahaan itu namanya Changpeng Zhou, atau yang lebih dikenal dengan panggilan CZ. Siapa sih dia? Jadi CZ ini tuh punya rekam jejak di dunia keuangan dan programming yang cukup lama gitu. Setelah kuliah di jurusan Computer Science, CZ sempat kerja di bursa saham Tokyo dan juga di Bloomberg Tradebook sebagai programmer yang bikin future trading software. Terus CZ juga aktif nih di komunitas kripto sejak tahun 2013, terlibat aktif di pengembangan blockchain info, dan juga sempat jadi CTO di OKCoin Exchange. Sampai akhirnya nih, CZ barengan sama HI bikin Binance di tahun 2017, yang sampai video ini dibikin tuh masih dianggap sebagai exchange kripto terbesar di dunia. Sebenarnya segede apaan sih Binance saat ini? Kamu bisa lihat deh di sini data persebaran users di 5 perusahaan kripto terbesar di dunia dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Terus ini adalah data volume transaksi perusahaan kripto exchange sejak tahun 2018. Dan ini adalah grafik volume transaksi di beberapa bursa kripto terbesar di dunia sepanjang tahun 2020. Dari sini kamu bisa lihat nih, gimana sih Binance itu emang mendominasi gitu ya, entah dari sisi jumlah users, atau juga dari sisi likuiditas yang tercermin dari volume transaksinya. Bahkan di tahun 2020 aja nih, dalam sehari jumlah aset kripto yang diperjualbeliin di Binance tuh rata-rata mencapai nilai 3,8 miliar dolar, atau sekitar 50 triliun rupiah. Kamu juga perlu tahu nih, kalau dalam bursa perdagangan aset, likuiditas ini tuh adalah elemen yang penting banget. Soalnya dengan likuiditas yang besar, para users kayak trader itu ya bisa dapetin harga terbaik atau best price dengan spread atau selisih harga yang kecil banget. Sementara di bursa perdagangan aset yang usersnya tuh masih sedikit dan likuiditasnya rendah, ya kamu nggak bisa tuh dapetin harga terbaik, soalnya ada selisih harga yang lumayan besar antara harga beli dan harga jualnya. Sekarang kita bahas dari sisi keamanan. Kamu harus tahu juga nih, kalau misalnya faktor keamanan itu penting dan krusial banget di dunia kripto. Nah, buat aspek keamanan, kamu juga harus tahu dulu, kalau kripto ini tuh beda gitu ya sama saham atau reksadana yang emang udah diregulasi ketat sama lembaga resmi dari pemerintah. Soalnya pada dasarnya ya kripto ini tuh emang sebuah gerakan independen buat memerdekakan transaksi dari bentuk regulasi yang terpusat. Jadi aspek keamanan dari transaksi kripto itu emang umumnya nggak diawasi sama lembaga resmi. Nah, terus gimana dong kita bisa tahu kalau perusahaan kripto tuh aman dan bisa dipercaya? Secara umum, exchange kripto ini bisa diuji standar keamanannya sama banyak lembaga cybersecurity independen. Dalam arti, exchange itu diuji gitu ya ketahanannya terhadap upaya hacking. Terus diaudit juga pembuktian likuiditas asetnya. Dan juga dicek gitu ya semua aspek fungsional dari website ataupun aplikasinya. Beberapa lembaga cybersecurity itu misalnya kayak Certified atau CER, dan juga TrustScore dari CoinGecko. Nah, sampai video ini dibikin, Binance masih dinilai sebagai salah satu bursa aset kripto yang paling aman di dunia, dengan nempatin posisi kedua dan ketiga dalam rating share, dan juga nempatin posisi pertama di TrustScore ranking dari CoinGecko.
Kepercayaan para penggemar kripto terhadap Binance tuh juga nggak bisa lepas nih dari gaya kepemimpinan CZ sebagai founder sekaligus CEO-nya, yang selalu aktif gitu ya dan juga komunikatif di media sosial hampir tiap hari. Khususnya kalau lagi terjadi krisis, misalnya ketika lagi ada serangan hacker atau gangguan skalabilitas, CZ itu secara real time selalu tampil di publik dan juga ngasih perkembangan situasi buat ngeyakinin publik kalau masalahnya tuh emang lagi diatasin secara profesional dan juga terbuka. Terlepas dari itu, iya tentu nggak ada gitu ya yang bisa benar-benar ngejamin 100% keamanan sebuah sistem. Kita juga nggak bisa prediksi gitu. Apa di masa depan Binance tuh bisa tetap nahan serangan dari hacker yang tentunya semakin cerdik buat ngejebol sebuah sistem. Nah, uniknya nih, kalau di Binance itu ada skema khusus buat ngehimpun jaminan aset. Kalau misalnya amit-amit terjadi serangan hacker kayak yang pernah terjadi di Mei tahun 2019, yang tentu aja gitu ya ngerugiin para users. Nama skemanya itu SAFU atau Secure Asset Fund for Users. Jadi skemanya adalah ngalokasiin 10% dari biaya trading buat dana asuransi kalau terjadi potensi kerugian dari penjebolan sistem Binance. Skema ini tentu aja disambut baik sama para users, bahkan sampai banyak yang bikin meme, "Your funds are SAFU in Binance." SAFU ini maksudnya safe ya atau aman. Maklum aja, anak-anak kripto tuh emang suka garing. Krik-krik. Oke, selanjutnya aku bakalan bahas seberapa penting sih punya akun exchange kripto skala global kayak Binance. Sebetulnya ada banyak gitu ya kelebihan yang bisa kamu pertimbangin. Misalnya tuh dari sisi kualitas ketahanan server. Pernah nggak sih harga aset kripto kamu tuh lagi terbang naik tinggi banget, tapi kamu malah nggak bisa jual soalnya exchange lokal kamu tuh servernya down karena kebanyakan yang akses dan harus maintenance? Nah, masalah server down atau nge-lag kayak gini tuh emang sering terjadi di berbagai aplikasi, entah itu kripto ataupun saham. Tapi, masalah server itu lebih jarang terjadi di exchange besar, yang ketahanan servernya tuh udah lebih teruji. Buat kamu yang penasaran nih sama rekam jejak website atau aplikasi yang down, kamu bisa coba cek di website yang nge-track report dari pengguna kayak downdetector.com. Selanjutnya itu dari sisi spread harga. Di exchange besar yang jumlah transaksinya tuh aktif banget setiap detik, hampir selalu kamu bisa dapetin harga aset di harga terbaik dengan tempo keberhasilan transaksi yang paling cepat. Soalnya didukung sama tingkat likuiditas yang tinggi. Sementara di exchange lokal yang likuiditasnya tuh masih rendah, seringkali kamu dapetin selisih harga yang lebih mahal dari harga pasaran. Terus, kamu juga bisa lihat dari sisi kelengkapan aset kripto yang bisa diperdagangin. Tentunya ya, exchange besar itu nawarin jumlah pilihan koin dan token yang paling lengkap. Di sisi lain, para pengembang koin atau token yang serius mau nerbitin koinnya juga bakalan cenderung nih buat milih tempat launching atau penerbitannya tuh di exchange yang besar kayak Binance. Kita bisa lihat aja di mana sih token-token yang launching dengan kenaikan harga yang fantastis kayak Alice, BV, Cake, dan lain-lain. Itu ya listing pertama kalinya di Binance. Jadi para trader kripto yang emang ngincer spike harga di token atau koin yang baru launching, yaitu tuh emang lebih banyak main di exchange global kayak gini. Soalnya di exchange lokal, biasanya listing koin atau token baru kayak gitu tuh tersedianya baru belakangan. Alasan selanjutnya kenapa sih kebanyakan penggemar kripto tuh main di Binance, Huobi, OKX, dan juga exchange besar lain tuh ya tentu aja karena kelengkapan fiturnya. Yang paling lengkap kalau dibandingin sama exchange lain, termasuk exchange lokal di negara masing-masing. Jujur aja nih, aku sendiri aja tuh nggak sanggup gitu buat bahas semua fitur Binance karena saking banyaknya. Jadi paling aku coba sebutin aja beberapa fiturnya secara sekilas, biar kamu tuh ada bayangan gitu seberapa komplit sih layanan yang ditawarin sama Binance dan nggak bisa kamu temuin di exchange lokal. Yang pertama itu adalah fitur order yang canggih, kayak stop limit atau stop loss, terus one cancel the other, automatic order ketika breakout, dan trailing stop supaya kamu tuh bisa take profit secara otomatis ketika harga nyentuh level tertentu. Dalam mekanisme perdagangan, Binance tuh juga terbagi rapi nih dari spot market atau trading aset secara langsung, terus ada juga pasar derivatif di mana kamu bisa ngelakuin trading dari dua arah, yaitu long dan juga short. Lengkap dengan leverage yang kolateralnya tuh bisa disesuaikan, yang menyeluruh atau sebagian doang. Belum lagi ada juga layanan staking kayak deposito gitu ya, namanya Binance Earn, yang bisa numbuhin aset kamu yang lagi nganggur. Lengkap dengan mode flexible saving yang dananya tuh bisa ditarik kapan aja, atau fixed saving yang imbal hasilnya lebih besar tapi dananya tuh dikunci dalam periode waktu tertentu.
Selain itu, Binance juga ngefasilitasin transaksi P2P atau jual beli langsung antar user dan agen tertentu. Ada juga layanan peminjaman kayak crypto loan dengan jaminan kolateral berupa aset kripto. Sebetulnya masih banyak banget nih fitur di Binance yang belum aku sebutin. Karena emang jujur aja nih, ada banyak banget fiturnya, dan setiap fitur tuh ngebutuhin penjelasan teknis yang cukup panjang. Tapi semoga kamu jadi lebih kebayang ya, kalau sebetulnya di exchange luar Indonesia tuh ada banyak banget fitur dan layanan yang mungkin nggak bisa kita dapetin di exchange lokal. Makanya nggak heran nih, kalau banyak trader kripto yang bikin akun di Binance atau exchange luar lain, walaupun mereka tuh udah punya akun di exchange lokal. Nah, buat kamu yang belum punya akun di Binance, kamu bisa nih daftar langsung di aplikasi mobile yang ada di Play Store ataupun App Store. Kalau kamu mau dapetin diskon trading fee sampai 20% di Binance, kamu bisa masukin kode referral ngomu. Untuk website resminya, kamu bisa akses di binance.com pakai VPN. Tapi kalau misalnya kamu nggak ngerti gitu ya cara pakai VPN, kamu bisa akses di binance.cc tanpa VPN. Binance.cc itu cuma alternatif nama domainnya aja nih. Isinya iya sama persis kok kayak binance.com. Oh iya, buat kamu yang belum terlalu familiar sama kripto, mungkin penasaran gitu. Gimana sih caranya supaya bisa top up dana rupiah ke aplikasi Binance? Kan itu aplikasi luar negeri ya. Bisa pakai Swift Transfer, PayPal, atau kartu kredit. Kamu tuh juga bisa beli secara P2P ke banyak pilihan agen terdaftar di Binance yang nerima mata uang rupiah. Jadi kamu tuh bisa top up dan withdraw dalam mata uang rupiah ke para agen tersebut buat ditukerin jadi USD token, BNB, atau Bitcoin. Selain itu, salah satu cara yang paling gampang dengan biaya yang paling murah itu adalah kamu bisa nih transfer dana kamu lewat exchange kripto lokal kayak toko kripto yang punya pairing token rupiah ke Binance. Jadi teknisnya, kamu bisa top up rupiah ke toko kripto. Nanti setelah top up, di rekening toko kripto kamu, uangnya itu otomatis jadi token rupiah atau BIDR. Nah, token rupiah ini tuh bisa langsung kamu transfer ke Binance. Atau bisa juga kamu ubah dulu dari token US dollar kayak USDT, terus baru deh kamu transfer ke akun Binance kamu. Terus buat withdraw aset kamu dari Binance buat balik ke rekening bank di Indonesia, kamu juga bisa nih pakai exchange lokal kayak toko kripto. Jadi kamu tinggal transfer aja aset kamu dari Binance ke akun toko kripto. Terus dari toko kripto, token BIDR kamu bisa langsung dicairin ke rekening bank kita di Indonesia. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat ya. Nah, buat konten kripto selanjutnya, kamu ada saran gak nih? Enaknya ngomong bahas tentang apa? Apa kita coba kupas project coin tertentu? Atau kamu mau kami bahas tentang fitur atau teknik trading tertentu? Kabarin ya di kolom komentar. Oke deh, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.